Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang teks eksposisi. Nah, agar tidak mengulur waktu, yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu bagian A, mendeskripsikan isi teks eksposisi. Yang pertama, mengidentifikasi isi teks eksposisi. Apabila membicarakan tentang teks eksposisi, tentu berhubungan erat dengan pelajaran bahasa Indonesia. Teks eksposisi merupakan salah satu jenis teks bahasa Indonesia dari berbagai jenis teks dalam bahasa Indonesia. Teks eksposisi merupakan teks yang berisi paparan mengenai informasi dan pengetahuan yang dijelaskan secara singkat dan padat. Adapun ciri-ciri teks eksposisi antara lain sebagai berikut. A. Mendeskripsikan informasi atau pengetahuan mengenai sesuatu hal penting. B. Informasi yang dituangkan bersifat mengajak. C. Penyampaian informasi menggunakan bahasa baku dan bersifat lugas. D. Bersifat netral dan tidak memihak. E. Berisi pernyataan fakta yang digunakan sebagai alat konteritasi dan alat kontribusi. Yang kedua yaitu membedakan fakta dan opini. Pada teks eksposisi, terdapat argumen-argumen yang ditulis oleh penulis. Argumen tersebut dapat berupa fakta dan opini. Kalimat fakta merupakan sebuah kalimat yang menerangkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Orang beranggapan bahwa fakta sebagai suatu hal yang sebenarnya. Sementara itu, kalimat opini merupakan kalimat yang berisi gagasan atau pemikiran, pendapat, dugaan sementara, atau sebuah pernyataan tentang suatu hal yang berlaku pada masa depan. Adapun contoh kalimat fakta, telah terjadi banjir di Jakarta Utara yang menyebabkan korban tewas sebanyak 14 orang. Kalimat tersebut merupakan kalimat fakta karena banjir benar-benar terjadi dan korban yang tewas 14 orang itu benar adanya. Contoh kalimat opini. Andi menilai bahwa keberhasilan Agnes Monica sebagai penyanyi internasional adalah berkat keberaniannya. Kalimat tersebut merupakan kalimat opini karena keberhasilan Agnes Monica sebagai penyanyi internasional berkat keberaniannya itu hanya merupakan pendapat atau dugaan dari Andi, ditandai dari kata menilai. Pembahasan yang kedua yaitu bagian B, mengembangkan isi teks eksposisi. Mengembangkan teks eksposisi dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Namun, harus sesuai dengan jumlah data dan bukti yang akurat. Hal tersebut karena eksposisi cenderung lebih menekankan pembuktian dari suatu proses penalaran, memengaruhi pembaca dengan data yang valid, dan mengandung keinginan untuk mengubah sudut pandang pembaca agar menerima pendapat penulis. Adapun kegiatan satu yaitu melengkapi tesis dengan argumen yang mendukung. Gagasan utama dalam teks eksposisi dikatakan sebagai tesis yang artinya pernyataan pendapat. Apabila telah menentukan tesis, kita dapat mengembangkan tesis tersebut dengan argumen yang mendukung. Kegiatan yang kedua yaitu menuliskan kembali gagasan dalam teks eksposisi dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Pada pembahasan ini, kita akan belajar mengembangkan penyampaian teks eksposisi dengan menggunakan bahasa yang berbeda.
Artinya, sebuah teks eksposisi yang telah ada dapat disampaikan kembali dengan bahasa sendiri. Walaupun menggunakan bahasa sendiri, tetapi kita harus tetap berpedoman pada tata bahasa yang baku dan tidak mengubah makna isi teks awal. Pembahasan yang ketiga yaitu bagian C, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Sama seperti jenis teks bahasa Indonesia lainnya, teks eksposisi juga memiliki struktur dan kebahasaan yang membangunnya. Adapun kegiatan satu yaitu mengungkapkan struktur teks eksposisi. Struktur yang membangun teks eksposisi ada 3. Yang pertama yaitu tesis, yang kedua rangkaian argumen atau argumentasi, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu tesis. Tesis merupakan suatu bagian yang memiliki isi tentang sudut pandang dari penulis terhadap setiap permasalahan yang akan diangkat. Yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi merupakan suatu bentuk bukti atau alasan yang digunakan untuk memperkuat pendapat dalam sebuah tesis. Dan struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian terakhir dari struktur teks eksposisi. Bagian ini mengandung pernyataan simpulan yang menegaskan kembali tesis pada awal teks. Perhatikan contoh teks eksposisi yang berjudul "Semakin Mudah Mendapatkan Narkoba". Pada teks tersebut, paragraf pertama merupakan tesis, paragraf kedua merupakan argumentasi, dan paragraf yang ketiga merupakan penegasan ulang. Kalian bisa membaca contoh yang ada pada slide ini. Yang kedua yaitu menganalisis kebahasaan teks eksposisi. Dalam teks eksposisi, banyak digunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Kalian bisa lihat penggunaan istilah pada tabel sebelah kanan. Di tabel tersebut sudah dilampirkan istilah beserta maknanya. Kalian tinggal membacanya. Selain menggunakan istilah dalam bidang yang dibahas, teks eksposisi juga banyak menggunakan kata sifat. Kata sifat adalah kata yang khusus menerangkan kata benda. Contoh, ia cantik sekali. Kata cantik adalah kata sifat sebab menerangkan kata benda ia. Tetapi kata sekali adalah kata keterangan karena menerangkan kata sifat cantik. Adapun ciri adjektiva atau kata sifat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat diberi kata keterangan seperti agak, sangat, paling, atau sekali. Contoh cantik dapat ditambahkan kata sangat menjadi sangat cantik. Yang kedua, dapat membentuk konstruksi se ditambah kata sifat diulang ditambahnya. Contoh, cantik bisa dibentuk menjadi secantik-cantiknya. Untuk contoh adjektiva atau kata sifat, kalian bisa lihat contohnya pada slide ini. Selanjutnya, selain menggunakan adjektiva dalam teks eksposisi, seperti juga dalam teks lainnya, juga dapat kita temukan perubahan jenis kata karena afiksasi atau pengimbuhan. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan, baik berupa awalan atau prefiks,
sisipan atau infiks, akhiran atau sufiks, afiks gabung maupun konfiks. Contoh yang pertama berlari. Pada kata berlari, imbuhannya berada di depan, jadi kata berlari merupakan prefiks. Yang kedua, makanan. Pada kata makanan, imbuhannya berada di akhir, yaitu imbuhan an, jadi kata makanan merupakan sufiks. Yang ketiga yaitu gemetar. Kata gemetar merupakan infiks karena kata gemetar berasal dari kata getar yang diimbuhi oleh yang berada di antara huruf G dan E. Adapun perbedaan afiks gabung dengan konfiks adalah sebagai berikut. Afiks gabung adalah gabungan antara awalan dan akhiran yang melekatnya pada kata bentukan tidak secara bersama-sama. Sedangkan konfiks adalah gabungan antara awalan dan akhiran yang melekatnya bersama-sama. Perhatikan contoh berikut ini. Imbuhan ke-an pada kata kemasyarakatan merupakan konfiks karena dibentuk dari kata dasar masyarakat yang mendapat imbuhan ke-an. Dalam kenyataan berbahasa Indonesia, tidak ditemukan kata kemasyarakat atau masyarakatan. Begitu juga dengan imbuhan per-an pada kata perdamaian. Bandingkan dengan contoh berikut ini. Imbuhan mei pada kata memunguti bukan merupakan konfiks, tetapi afiks gabung, sebab dalam kenyataan berbahasa Indonesia ada kata memungut. Jadi, kata memunguti dibentuk dari bentuk dasar memungut, diberi akhiran i. Awalan me dan i tidak melekat bersama-sama pada kata dasar pungut. Begitu juga dengan imbuhan mekan pada kata membacakan dan pean pada kata pembacaan. Jadi, meskipun konfiks dan afiks gabung, imbuhannya sama-sama berada di awal dan di akhir, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Pembahasan yang terakhir yaitu menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Yang pertama, menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Pada setiap paragraf terdapat satu gagasan pokok yang juga dikenal sebagai ide pokok. Ide pokok itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah paragraf. Untuk menyusun sebuah teks eksposisi dapat dimulai dengan mendata gagasan-gagasan pokok yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Selanjutnya, gagasan-gagasan pokok tersebut dikembangkan dengan gagasan penjelas agar ide yang kita sampaikan menjadi jelas bagi pendengar atau pembaca. Perbedaan gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Perhatikan contoh yang diberi tanda panah. Kalimat 1 dalam paragraf di samping merupakan gagasan pokok, sedangkan kalimat 2, 3, 4, dan 5 merupakan gagasan penjelas. Selanjutnya yang kedua yaitu menyusun teks eksposisi. Berikut langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama, kita harus menentukan gagasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan tersebut dapat memudahkan kita untuk menyusun argumen selanjutnya. Yang kedua, kita mendata argumen yang mendukung gagasan utama sebagai gagasan pendukung. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan mengenai gagasan utama dan gagasan penjelas yang telah kita susun. Oh iya, dalam menyusun teks eksposisi, kita juga harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi.